Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebanyak kepada dosen pengampu mata kuliah statistik kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPE dan juga Dr. Elis Rataulan SSIMT. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai two-way ANOVA, statistika pendidikan. Kami terdiri dari 3 orang. Next. Yang pertama itu ada Agnes Nuraini, kemudian yang kedua ada Deden Sofwan Ismail, dan yang ketiga ada saya sendiri, Desi Nuralim. Untuk mengefektifkan waktu, marilah langsung saja kita ke pemateri yang pertama atau kepada pemakalan yang pertama, yaitu Pak Deden Sofwan Ismail. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas ya. Next, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya interaksi atau keterkaitan antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran dan hadis. Di sini kami menyajikan data nilai. Di kolom pertama ada nomor urut, kemudian ada kemampuan berpikir kritis siswa di kelas TPS dan asal sekolah. Di kolom berikutnya ada kemampuan berpikir kritis siswa di kelas TPS dan asal sekolah juga. Dan di sini ada tiga data ya, 3 data umum secara umum kemampuan berpikir kritis siswa. Jumlah datanya yang pertama ada 20, kemudian 80, 20, terus yang kedua 20, dan yang ketiganya ada 22. Bisa dilihat lebih jelas di tampilan data nilai yang telah kami sajikan. Kemudian next, setelah itu kami dengan menggunakan software SPSS melaksanakan atau menganalisis data. Pertama, output hasilnya, kemampuan yang diukur, model pembelajaran, asal sekolahnya, SMP, MTS, pesantren, dinia. Di sini ada tiga lembaga. Kemudian kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis, KBKR, QH, TPS, KBKR, kemampuan berpikir kritis siswa ya, Quran hadis, TPS di SMP, kemudian di MTS dan di pesantren. TPS Q-nya KBKR QH, TPS QS di SMP, MTS, pesantren, dan ini konversinya sama. KBKR, nanti di keseluruhannya disebutnya KBKR, disingkat QH, TPS, kemudian KBKR, QH, TPSQ, dan KBKR, QH, Conf. Sebelum menentukan hipotesis atau sebelum ke uji hipotesis, di sini kita harus memenuhi asumsi-asumsinya. Pertama, masing-masing sampel yang berasal dari kelompok independen. Kemudian nilai residual harus berdistribusi normal dan varians antar kelompok harus homogen. Lanjut ke hipotesis. Hipotesis yang kami cantumkan di sini, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan Conf. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan model pembelajaran yang 3 tadi, TPS, TPSQ, dan Conf. Kemudian di hipotesis yang kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan
kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan faktor asal sekolah, yaitu SMP, MTS, dan pesantren diniyah. H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan faktor asal sekolah yang terdiri SMP atau MTS dan pesantren diniyah. Sementara hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. H1-nya terdapat interaksi antar model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran dan Hadis. Kemudian dilanjut ke uji normalitas dengan tentu menggunakan software SPSS, dan ini salah satu outputnya dari test of normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, nilai SIG-nya 0,200 di Kolmogorov-Smirnov, kemudian di Shapiro-Wilk 0,455. Ini yang KBKR QH. Nah, sementara diagram sebaran datanya atau normal QQ plotnya terlihat di layar ya, bahwa ini titik-titik ini berada pada garis diagonal, sehingga ini membuktikan bahwa data ini normal gitu, tidak jauh, tidak ada yang jauh dari garis diagonal ini. Ini membuktikan bahwa sebaran datanya normal. Kemudian dilanjut ke uji homogenitas varians. Di sini ada tes Leven, test of equality of error variance AB, KBKR, QH. Bisa dilihat based on mean-nya 0,086. Ini lebih besar dari 0,005. Dependent variabelnya KBKR, QH, desainnya intercept plus model pembelajaran plus asal sekolah plus model pembelajaran kali asal sekolah. Dan setelah uji normalitas dan homogenitas yang barusan, asumsi-asumsi yang tadi terpenuhi ya. Terpenuhinya masing-masing sampel yang berasal dari kelompok yang independen, itu terpenuhi independen. Data harus berdistribusi normal, juga terpenuhi, dibuktikan dengan normal QQ plotnya. Kemudian varian antar kelompoknya homogen. Ini dibuktikan barusan yang ini, homogenitas. Nilainya lebih besar dari standar of error-nya. Kemudian dilanjut ke pemateri yang kedua, atau saya kembalikan terlebih dahulu ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima banyak kepada Pak Dede yang kami menyampaikan materi pertama. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Agnes mengenai uji two-way ANOVA. Teh Agnes, saya persilakan. Baik, hatur nuhun Teh Desi. Selanjutnya, setelah asumsi-asumsi dasarnya telah terpenuhi, maka uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Nah, uji two-way ANOVA ini pertama yaitu adanya hasil output yaitu between subjects factors. Bisa di slide. Nah, di sini terlihat bahwa dari output hasil tersebut untuk model pembelajaran TPS atau Think Fire Share yaitu dengan kategori 1, kemudian TPSQ Think Fire Square pada kategori 2 dan model pembelajaran konvensional pada kategori 3. Adapun untuk faktor asal sekolah untuk SMP dengan kategori 1 terdiri dari 15 siswa, kemudian untuk MTS dengan kategori 2 terdiri dari 26 siswa, dan pesantren diniyah terdiri dari 19 siswa dengan kategori 3. Selanjutnya yaitu deskriptif statistik. Pada deskriptif statistik ini dapat terlihat bahwa dalam model pembelajaran TPS ini
min rata-rata hasil yang paling tinggi diperoleh yang berasal dari asal sekolahnya yaitu SMP. Jadi dapat diambil secara kesimpulan sederhananya bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dengan min yang paling tingginya adalah pada model pembelajaran TPS yaitu berasal dari sekolah SMP. Kemudian pada model pembelajaran TPSQ terlihat juga bahwa min rata-rata tertingginya adalah diperoleh oleh siswa yang berasal dari pesantren didinya. Adapun untuk model pembelajaran konvensional, nilai tertingginya itu diperoleh dari siswa yang berasal dari MTS. Adapun untuk secara keseluruhan dapat dilihat bahwa min total untuk model pembelajaran TPS ini pada nilai 81,65. Kemudian untuk TPSQ ini ada pada min 78,4 dan untuk model konvensional ini secara total ada pada min 74,6364. Nah, dilihat juga secara total keseluruhan siswa yang berasal dari SMP, min rata-rata kemampuan berpikir siswanya ada pada nilai 78,13. Kemudian untuk MTS ada pada nilai 78,5357. Kemudian untuk pesantren diniyah itu ada pada nilai 77,4737. Adapun untuk secara keseluruhan dapat dilihat bahwa min total kemampuan berpikir kritis siswa ini ada pada nilai 78,1129. Selanjutnya yaitu ada hasil output test of between subject effect. Dapat dilihat yang pertama mengenai model pembelajaran. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa hipotesis yang diambil yaitu H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh untuk model pembelajaran adalah nilai 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga diambil keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu untuk asal sekolah. Tadi sudah dijelaskan bahwa hipotesis yang diambil yaitu H0 adalah tidak terdapat interaksi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebelumnya Kang Denden, slide-nya. Nah, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan asal sekolah. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan faktor asal sekolah. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperolehnya adalah 0,652, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Maka dari berdasarkan output tersebut diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan faktor asal sekolah. Selanjutnya untuk interaksi antara model pembelajaran dan asal sekolah. Seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa hipotesis yang diambil adalah H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis, dan H1-nya adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,432, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, di mana diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Think Fire Share, Think Fire Square, dan konvensional dengan faktor asal sekolah yang berasal dari SMP, MTS, dan pesantren diniyah terhadap penentuan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis. Selanjutnya
Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Agnes. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena sinyalnya lup-lup. Selanjutnya yaitu post hoc test. Udah. Yaitu bila bisa dilihat mengenai data yang terpapar di situ mengenai multiple compression yang mana ya bisa dilihat ya model pembelajarannya, kemudian juga main difference-nya, kemudian based on basements, the main. Coba di next dependent variable. Oke. Kemudian hipotesis TPS dengan TPSQ H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan TPSQ. Kemudian juga H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan TPSQ. Diperoleh nilai signifikansi adalah 0,015 karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Next. Oke, kemudian selanjutnya ada hipotesis TVS PS konvensional yang mana H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan konvensional. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan konvensional. Yang mana diperoleh nilai signifikansi adalah 0,005 karena nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Next. Oke, kemudian selanjutnya ada hipotesis TPSQ VS konvensional yang mana hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPSQ dan konvensional. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPSQ dan konvensional. Nah, sehingga diperoleh nilai signifikansi adalah 0,003 karena nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, nah kemudian dari pemaparan yang tadi, dari mulai pemateri pertama, kedua, kemudian juga tadi mengenai hipotesis, maka berikut adalah rangkumannya. Yang pertama, yaitu dari mulai hipotesis penelitian. H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,000, keputusannya H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Yang pertama, terdapat perbedaan signifikansi kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan TPSQ. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan signifikan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPS dan konvensional. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan signifikansi kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TPSQ dan konvensional.
Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu ada H0 hipotesis penelitian. Yang kedua yaitu ada H0, tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan faktor asal sekolah, SMP, MTS, dan perbedaan pesantren diniyah. Diperoleh nilai signifikansinya 652, keputusannya H1 diterima. Maaf, H0 ya, H0 diterima. Kemudian kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan, tidak dapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis berdasarkan faktor asal sekolah, yaitu SMP, MTS, dan pesantren diniyah. Kemudian yang ketiga, hipotesis penelitiannya adalah H0, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis. H1-nya adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis. Kemudian diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,432. Keputusannya adalah H1 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan interaksi antara model pembelajaran dan faktor asal sekolah dalam menentukan kemampuan berpikir kritis pada siswa kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Quran hadis. Next. Oke, kesimpulannya sudah dipaparkan tadi. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam praktikum. Ada dari Abnur Rahman, dari Anwar, kemudian juga ada dari Kardinata, dan selanjutnya sampai dengan Santoso. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.